Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa lagi melanjutkan materi Aqidatul Awam. Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca nazamnya sampai dengan bab beriman kepada malaikat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wala nauma lahum tafsilu asrin minhum jibrilu mikalu israfilu izrailu munkar nakiru wa raqibun wa kada atidun malikun waridwanuh tada. Iman kepada para malaikat. Wal malaku utawi para malaikat allazi iku tetep sapa malaikat bila allazi iku zat iku makhluk bila abin kang tanpa bapak wa ummin lan tanpa ibu. La akla ora dahar sapa malaikat. La syurbalan ora ngunjuk sapa malaikat. Wala naumalan ora sare lahum iku ketuwe malaikat. Ini bab menerangkan tentang malaikat. Kita sebagai orang mukallaf, masih ingat ya anak-anak, orang mukallaf kemarin siapa? Orang mukallaf ialah orang Islam yang sudah baligh dan berakal. Orang mukallaf wajib mempercayai adanya malaikat. Siapa malaikat itu? Malaikat ialah makhluk Allah yang terbuat dari cahaya. Nah, dikatakan malaikat itu ialah jisim yang lembut. Nah, jisim termasuk pribadi yang lembut yang terbuat dari cahaya. Bisa berubah-ubah bentuk karena cahaya bisa memasuki ruang sesuai kebutuhannya. Jadi sekalipun ruangannya itu sempit, asal bisa ditembus cahaya, nah malaikat juga bisa menembus. Nah, malaikat itu tidak keberadaannya tanpa melalui perantaraan ayah dan ibu. Jadi tidak ada yang melahirkan tanpa ayah, tanpa ibu. Nah itu ya tidak ada anaknya malaikat, bapaknya tidak ada. Bila abin wala ummin. La akla ora dahar, jadi tidak makan, gak butuh makan. Karena dari cahaya, tidak butuh makan, tidak butuh minum, wala nauma dan tidak butuh tidur. Tidak ada malaikat yang ngantuk, yang tidur. Ya. Bayangkan saja seandainya ada malaikat ngantuk ya kan, malaikat itu banyak tugasnya bermacam-macam. Ada yang disuruh menjaga matahari, menjaga jadi berputarnya matahari, berputarnya bumi. Ini ada yang ditugaskan malaikat ini yang menjaga langit ya, hamalatul arsy, langit bisa terbentang, ini ada jaga yang dijaga oleh malaikat yang disebut dengan malaikat hamalatul arsy. Nah, kita bayangkan aja seandainya malaikat tersebut ya, punya rasa ngantuk lah, terus pas muter matahari ngantuk lah, ini apa jadinya? Nah, ini
Jadi tidak ada yang ngantuk seperti manusia. Ya, malaikat itu selalu taat kepada Allah, tidak pernah membantah sama sekali. Ya, tugasnya apa ini? Kegiatannya ini hanya taat kepada Allah, berzikir. Ada juga malaikat yang ditugasi berzikir tok, itu juga ada. Ya, malaikat hafadzah, banyak sekali jumlahnya malaikat. Malaikat hafadzah, malaikat yang menjaga setiap anggota tubuh ini semuanya ada yang menjaga. Nah, ini tadi seandainya malaikat ngantuk lah, yang jaga telinga ini jaga malaikat. Nah, kalau yang jaga tidur, nah nanti ini kenapa kok nggak ada semut itu ya, semut mau masuk ke telinga, langsung tangan kita secara refleks menghilangkan. Nah, ini karena adanya dijaga oleh malaikat. Ketika manusia meninggal, baru malaikat yang namanya malaikat hafadzah meninggalkan kita lah. Orang meninggal ditinggalkan malaikat, makanya orang kalau mati biasanya kadang dirubung semut. Nah, itu karena hafadzah, malaikat hafadzahnya sudah pensiun. Malaikat jumlahnya banyak sekali. Setiap dedaunan di pohon ini ada yang menjaga, satu daun satu malaikat. Begitu daunnya, kalau malaikatnya pensiun daunnya jatuh. Begitu banyak sekali, tidak bisa dihitung jumlahnya. Namun ada malaikat yang wajib kita ketahui. Sebagai seorang mukallaf mengetahui jumlahnya malaikat yang jumlahnya ada 10. Nah, ini wajib. Jadi anak-anak kalau belum hafal ini wajib dihafalkan. 10 malaikat dengan tugas-tugasnya. Siapa mereka 10 itu? Tafsilu utawi perinciannya, tafsilu asrin utawi perinciane 10 minhum saking malak. Jibrilu iku malaikat Jibril. Mikalu lan malaikat Mikail. Israfilu lan malaikat Israfil. Izrailu lan malaikat Izrail. Mungkar malaikat mungkar nakiru, malaikat mungkar lan malaikat nakir. Waraqibun lan malaikat raqib. Wa kadza lan iku kaya mengkono malaikat raqib, atidun utawi malaikat atid. Malikun malaikat malik, waridwanuh tada. Waridwanu lan malaikat ridwan. Ihtada kanut sapa ridwan. Ini hanya untuk menyempurnakan nazam aja. Jumlah para malaikat yang 10 itu tadi yang wajib kita ketahui adalah 1 malaikat Jibril. Begitu juga tugas-tugasnya. Apa tugas malaikat Jibril? Tugas malaikat Jibril adalah malaikat yang ditugasi menyampaikan wahyu kepada pada waktu dulu pada Nabi dan Rasul adalah dari Allah ke Rasul ini melalui malaikat Jibril. Nah, kalau sekarang sudah tidak ada Nabi, ya yang menyampaikan ilmu kepada kita semua. Kalian ngaji, sekolah, mendapatkan ilmu. Ini yang menghantarkan adalah malaikat Jibril. Mikalu, malaikat Mikail. Nah, yang kedua malaikat Mikail, apa tugasnya? Malaikat Mikail adalah malaikat yang ditugasi membagi rizki. Nah, jadi mewakili Allah, bukankah Allah itu butuh? Bukannya berarti Allah butuh pembantu, tidak. Tapi memperdayakan malaikat. Dikasih tugas oleh Allah yang bagi-bagi rizki. Nah, si A dapat rizki berapa, si B. Nah, ini yang saya ngedum ini malaikat Mikail. Gitu juga yang membagi hujan. Wah, hujan di satu daerah hujan, di satu daerah terang. Lagi tugasnya malaikat Mikail. Nah, termasuk yang menguasai lautan, sungai. Ini yang berhubungan dengan rizki. Ini malaikat Mikail. Israfilu yang ketiga malaikat Israfil. Siapa malaikat Israfil itu? Yaitu malaikat yang ditugasi meniup sangkakala. Besok di hari kiamat. Ini ditandai dengan malaikat lah. Sekarang itu malaikat Israfil itu sangkakalanya, trompetnya itu sudah siap gini ya.
sudah ada di mulutnya, sudah ambil nafas loh malaikat Israfil. Ya. Nah, besok kalau sudah hari kiamat, ini akan ditiup 2 kali malaikat Israfil niup trompet itu. Yang pertama ditiup ketika menghancurkan dunia seisinya. Jadi ditiup, wah gitu, tet, gluduk, hancur dunia. Nah ini semuanya mati, yang bernyawa mati. Nah itu yang nanti pada suatu saat kalau sudah datangnya hari kiamat. Nah nanti pada saat peniupan kedua, malaikat Israfil niup lagi. Untuk apa? Membangunkan pada kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan yang sebenarnya. Ini nanti juga ditandai oleh peniupan 2 kali trompet yang ditiup oleh malaikat Israfil. Israilu yang ketiga, malaikat Israil. Malaikat Israil ini ya, malaikat maut, malaikat kematian. Ini kadang malaikat yang menakutkan ya, yang ditakuti oleh orang yang takut mati. Kenapa? Malaikat ini malaikat pencabut nyawa, ya, malaikat kematian. Israel tugasnya adalah mencabut nyawa. Yang kelima dan 6, malaikat mungkar nakir. Mungkar nakir ini malaikat yang menakutkan juga. Kenapa? Mereka berdua ini, malaikat mungkar dan nakir, diberi tugas oleh Allah untuk menanya dalam kubur. Ya. Menanya dalam kubur. Jadi setiap manusia yang mati itu tidak ada yang tidak melewati pertanyaan kubur, kecuali kalau matinya hari Ramadan semacam ini. Nah semua ini mati ketika sudah 7 langkah dari ditinggalkan oleh kerabatnya, oleh yang memakamkan. Jadi setiap mayat gitu, begitu dimakamkan, ditinggal sampai 7 langkah, diparani malaikat. 2 malaikat, malaikat mungkar dan nakir. Kejam enggak? Nah dilihat-lihat. Kalau memang yang mati ini manusianya baik, amal soleh, ini malaikatnya berubah jadi sopan dan ya menyenangkan dilihat dengan tersenyum. Tapi pasti ditanya. Ya. Kalau yang mati ini banyak keburukannya, amalnya jelek, malaikat ini berubah jadi makhluk yang kejam. Nah, dengan membawa alat pukul sambil bertanya marrobuka. Ini jadi orang yang matinya tidak baik itu. Jadi semoga kita nanti semua termasuk orang yang husnul khotimah dan matinya termasuk didatangi malaikat mungkar nakir dengan wajah yang sopan tadi ya. Nah, ini karena ditanya man rabbuka. Kalau sudah biasa beramal baik bisa jawab Allahu rabbi la syarikalah. Nah, seperti makanya setiap kita sebelum memulai pelajaran kita berdoa raditu billahi robba. Itu sama dengan latihan kita. Kita latihan nanti kalau ditanya di dalam kubur raditu billahi robba. Aku rela bahwa Allah adalah Tuhanku. Wabil islami dina. Ini latihan ulangan besok. Pertanyaan kubur. Nah itu. Apa agamamu? Madinuka. Yang ditanya gitu. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Raditu billahi robba wabil islami dina. Siapa nabimu? Man rabbuka? Wabi Muhammadin nabiyyau wa rasulah. Jadi 3 pertanyaan itu. Ini ada bocoran ya. Bocoran pertanyaan kubur. Man rabbuka? Madinuka? Man nabiyuka? Nah, ini bocoran titik. Mungkin di sana nanti ada tanya siapa imammu? Nah, itu kalau kita sudah sering berlatih dengan amal soleh, insya Allah bisa menjawabnya dan malaikat akan tersenyum kepada kita berbentuk makhluk yang begitu menyenangkan. Itu makanya setiap hari jangan lupa sebelum belajar, sebelum ngaji berdoa raditu billahi robba padha karo sinau gitu ya. Itu malaikat mungkar nakir. Yang ke-7 dan 8 rokibun, rokibu atid. Nah, malaikat rokib dan atid. Tuh, rokibun wakada atidun. Malaikat rokib dan malaikat atid. Nah, ini satu paket lagi, satu tim. Nah, ada tim lagi rokib dan atid itu ibarat CCTV kita waktu di dunia.
Malaikat raqib ada di sebelah kanan, malaikat atid ada di sebelah kiri. CCTV yang nanti akan diputar di monitor kita pada yaumul hisab. No, yaumul hisab besok itu ada catatan amal semua manusia, amal baik maupun amal buruk. Lah siapa yang mencatat? Ini dia malaikat raqib dan malaikat atid yang selalu nempel pada kita, sehingga tidak ada satu kesempatan pun kita lari dari pandangannya. Karena apa? Karena malaikat la nauma, tidak pernah tidur. Kita membantu sesama dicatat oleh malaikat. Kita melangkah menuju kebaikan dicatat oleh malaikat. Kita mengaji satu halaman, satu ayat, dua ayat, malaikat ini ada apa? CCTV-nya. Begitu juga kalau kita berbuat kejelekan, mau menipu, bujui orang tuanya, bujui temannya, bujui gurunya, katanya belajar tapi tidak belajar. Ini ingat anak-anak ya, ada CCTV. Tidak boleh mencuri. Nah, karena apa? Malaikat tidak tidur, la nauma lahum, tidak pernah merasa ngantuk. Jadi enggak ada satu pun tulisan yang ditinggalkan. Sehingga besok kalau di hari kiamat, di yaumul hisab itu ada CCTV, ada apa nih? Monitornya. Itu sedikit pun amal jelek akan tampak, yang baik pun walaupun misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Itu ya, karena ada ini, ada malaikat raqib dan atid, satu tim malaikat pencatat amal. Seperti tadi ada satu tim penanya, ini ada timnya. Yang ke-9 Malik. Ya, Malik, yang malaikat Malik ini. Malaikat Malik itu malaikat yang juru kuncinya neraka. Jadi penjaga pimpinan nih, juru kunci neraka ini, yang bawa kunci neraka ini dibawa oleh malaikat Malik. Ini orang, ini malaikat yang enggak pernah tersenyum. Yang kewejem ini kelihatannya, garang sekali. Malaikat Malik ada penjaga di tujuh neraka. Neraka itu ada 7 namanya, yaitu Jahannam, neraka Lazo, neraka Hutomah, Sa'ir, Saqar, neraka Jahim, dan neraka Hawiyah. Ini ada nama-namanya neraka itu. Dan masing-masing neraka dijaga oleh malaikat yang namanya malaikat Zabaniyah. Jadi ada malaikat lagi, malaikat Zabaniyah ini anak buahnya malaikat Malik. Jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada tis'ata asyara nafaron. Ada kelompok-kelompok, yang mana kelompoknya ini ada berapa ini? 19 kelompok. Nah itu 19 kelompok. Nah, setiap kelompok dipimpin oleh satu malaikat Zabaniyah, membawai berjuta-juta malaikat yang tidak bisa dihitung itu di dalam neraka. Jadi wakai malaikatnya, enggak panas ya, enggak lah, wong terbuat dari, lu malaikat kok masuk neraka enggak kepanasan? Ya enggak, kan dari cahaya. Cahaya tidak bisa leleh dengan api itu. Ya, jadi malaikat itu yang pertama pimpinannya malaikat siapa tadi? Malik. Punya bawahan malaikat Zabaniyah. Jumlahnya malaikat Zabaniyah ada 19. Masing-masing 19 ini, masing-masing malaikat punya banyak malaikat lagi yang tidak bisa, enggak di apa ini ya, malaikat Zabaniyah apa ini bawahannya punya, enggak bisa dihitung jumlahnya. Yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Nah ini malaikat Ridwan ini malaikat yang ramah, ini yang bersahabat. Ya, enggak pernah marah, enggak pernah merengut, senyum terus. Siapa ini? Karena malaikat ini adalah penjaga surga. Ya, penjaga surga, ramah sekali. Ini ya, penjaga surga ya, begitu juga surga jumlahnya ada 7. Yaitu surga Firdaus, Ma'wa, surga Khuldi, ada surga Naim, Aden, dan Darussalam dan Darul Jalal. Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Khuldi, Jannatul Naim, Darussalam, ada lagi Jannatul Aden, Darussalam, dan Darul Jalal. Itu nama-nama surga. Semoga kita semua termasuk ya bertemu dengan malaikat Ridwan ini saja ya. Jadi dimasuk ke dalam salah satu pintu surga yang 7 ini.
Dan malaikat Ridwan ini pimpinan dari juru kuncinya, yang masing-masing sama seperti neraka tadi, masing-masing surga, masing-masing pintu surga ada malaikatnya yang dipimpin oleh malaikat siapa tadi? Malaikat Ridwan. Itu tadi sekilas pengetahuan kita tentang malaikat dan wajib kita percaya. Ya. Dan hafal yang penting-penting itu. Selanjutnya beriman kepada kitab Allah. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamu hakamil alimi. Ini iman kepada malaikat Allah, kita wajib mengetahui. Orang mukallaf wajib mempercayai dan meyakini bahwa Allah juga mempunyai kitab. Ada kitab 4 ini yang wajib kita hafal. Kitab 4 yang diberikan kepada para nabi. Arba'atun utawi papat min kutubin saking pira-pira kitab. Tafsiluha utawi perinciane arba'ah. Tauratu Musa. Tauratu Musa iku kitab Taurat kang den turunake maring Nabi Musa. Bil huda kelawan gawa pituduh. Bil huda iku tetep kelawan gawa pituduh. Tanziluha utawi den tumurunakene Taurat. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Memberi petunjuk, menunjukkan jalan kebenaran kepada umatnya Nabi Musa. Zaburu Dawuda, lan kitab Zabure Nabi Dawud. Yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud. Wa Injilu lan kitab Injil ala Isa iku tetap ing atase Nabi Isa. Yang ketiga Nabi Isa yang dibekali kitab Injil. Wa Furqanu lan kitab Furqan. Furqan itu nama lain dari kitab Al-Qur'an. Wa Furqanu lan kitab Quran ala khairil mala ing atase sebagus-baguse mulia-mulyane kaum. Kitab Furqan, yang mana kitab Furqan ini adalah salah satu dari nama Al-Qur'an. Al-Qur'an, Al-Furqan, Ad-Dzikri, ya, Ad-Dzikr itu ya. Nama dari kitab Quran. Kitab Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain kitab 4 tadi, Allah juga menurunkan suhuf. Apa suhuf itu? Suhuf itu lempiran, jadi tidak berupa kitab, berupa lempiran-lempiran, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi selain 4 tadi. Siapa itu? Wasuhuful khalili wal kalimi. Wasuhuful khalili utawi pira-pira lempirane Nabi Ibrahim. Wal kalimi lan Nabi Musa al kalim. Fiha iku tetep ing dalem lampiran kalamul hakami utawi dawuhe Allah kang bijaksana al-alimi tur kang ngudaneni. Selain kitab 4, Allah juga punya lampiran yang disebut suhuf diturunkan kepada Nabi Al-Khalil. Siapa Nabi Al-Khalil? Nabi Al-Khalil. Al-Khalil itu adalah julukan Nabi Ibrahim. Ibrahim Khalilullah. Ini mendapat bekal tidak kitab tapi suhuf. Ya, suhuf. Wal kalimi, yang kedua suhuf kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam, dijuluki Al-Kalim karena satu-satunya nabi yang mendapat dawuh dari Allah langsung dijak omong Gusti Allah. Wa kallamallahu Musa taklima, sampai duwe julukan Al-Kalim atau kalimullah. Ini sebenarnya masih banyak lagi para nabi yang mendapatkan suhuf tapi kita tidak wajib mengetahui. Jadi yang wajib kita ketahui itu cuma 2. Suhuf ini diberikan kepada Nabi Ibrahim Khalilullah dan Nabi Musa Kalimullah. Ya. Fiha kalamul hakamil alimi, yang mana dalam suhuf tersebut adalah merupakan kalam-kalam ilahi sebagai bekal perjuangan, bekal dakwah nabi-nabi yang selain kitab tadi. Nah, demikian kesimpulannya adalah yang pertama,
kita wajib beriman. Sebagai seorang mukallaf wajib beriman tentang adanya para malaikat. Dan sudah mengetahui siapa malaikat itu, bagaimana sifat-sifatnya, tugasnya apa saja, namanya siapa saja itu. Terus lagi yang kedua tadi kesimpulannya adalah Allah mempunyai kitab-kitab. Nah, kitab-kitab atau apa ini yang diturunkan kepada 4 nabi. Kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur Nabi Dawud, Injil Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain kitab 4, Allah mempunyai suhuf yang diturunkan kepada 2 nabi. Ini yang wajib kita ketahui, yaitu suhufnya Nabi Ibrahim Khalilullah dan Nabi Musa Kalimullah. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita, bagi saya pribadi dan anak-anak semua serta yang mendengarkan pengajian pada sore hari ini. Kita baca suratul Fatihah, semoga mendapat barokah dari bulan Ramadan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.